banjir yang diharapkan dapat membagi volume air Ciliwung justru kehilangan fungsinya karena lautan sampah seluas 2 kali lapangan futsal. Saking padatnya sampah, pemulung pun bisa berdiri di atas tumpukan sampah. Bayangkan saja, sampah yang dihasilkan warga Jakarta dalam sehari mencapai 6.500 ton lebih. Jumlah itu setara dengan setengah volume Candi Borobudur. 85% now believe global warming is Timbunan probably sampah yang happening, menggenang di sungai and dan that it kali will di become Jakarta a bisa mencapai serious kurang dari problem in berapa? the future. 400 ABC's Bill Blakemore, who has covered this subject extensively, joins us tonight. Sampah. Karena sampah itu harusnya bisa kita olah menjadi sesuatu yang bisa lebih berguna. Orang itu mudah sekali menggunakan, mengkonsumsi, dan mudah sekali membuang. Semoga anak-anak muda itu lebih concern gimana caranya supaya sampah itu bisa ditanggulangi. Padahal dari situ sebetulnya masih bisa cara dilakukan, misalnya menggunakan lagi. Kita tergerak ya, maksudnya kan kita anak muda gitu, kita kan tergerak untuk melakukan sesuatu gitu. Walaupun kita kecil, tapi mungkin yang bisa kita lakukan itu bisa membawa umat untuk ayo kita bareng yuk gitu. Kita tergerak untuk melihat majalah dan barang-barang itu bisa kita karyakan menjadi sesuatu. Proyek ini dimulai pada awalnya kami ditunjuk sebagai panitia Natal wilayah 10. Maka kami mengundang OMK bersama-sama dengan kami untuk membicarakan dekorasi Natal tahun 2013. Mereka mengeluarkan ide-ide dan salah satu idenya mereka akan membuat pohon Natal dari majalah-majalah bekas yang menyerupai kipas. Terus kami tanya, berapa yang kira-kira kita akan membuat kipas-kipas itu? Waktu itu anak OMK yang bilang kira-kira 35.000 sampai 45.000. Mendengar itu kami sebagai panitia juga sangat terkejut. Aduh, apakah ini bisa membuat itu? Kita berdiskusi lagi dengan Romo, dan Romo memberi kita masukan untuk memaknai pohon Natal ini menjadi seperti manusia yang berliku, jalannya berliku sampai menuju ilahi. Mana spiral berarti suatu perjalanan rohani, di mana spiral ini makin lama makin kecil ya, seperti kita mau mendaki gunung. Nah, di situ makna ziarah kita ya, sebagai umat beriman untuk bersatu dengan Tuhan. Kipas itu terbuat dari kertas ya, dalam hal ini majalah bekas. Kita tahu bahwa kertas itu berasal dari pohon ya, awalnya yang diolah menjadi kayu. Nah, diambil kayunya dan kayu itu diolah menjadi kertas tipis ya. Maka di sini kipas sebagai pengganti daun maknanya adalah suatu proses bagaimana kita mau menjadi ringan untuk mengikuti Tuhan, tidak terbebani oleh banyak materi, sehingga kita bisa memberikan kesegaran untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Botol yang kita gunakan di sini adalah botol plastik bekas ya. Maknanya adalah botol itu ibaratnya suatu bejana dalam bahasa kitab sucinya ya. Jadi botol itu harus diisi ya, sehingga rohani kita pun harus diisi. Tapi botol di sini yang kita pakai itu botol yang sudah dimodifikasi, yang sudah dibongkar, sehingga melambangkan kelenturan ya, fleksibel ya, fleksibilitas untuk mengikuti Tuhan, sehingga kita tidak terpaku oleh sekali lagi materi yang artinya kaku. Media yang digunakan untuk menggerakkan umat, khususnya di sini dari usia anak-anak SD sampai dewasa ya, adalah pertama secara lisan ya, lewat pengumuman di mimbar setelah misa mau selesai, ataupun tertulis lewat warta minggu ya, kita punya bulletin namanya warta minggu ya. Juga media jejaring sosial lainnya ya, seperti lewat Facebook, lewat Twitter, atau lewat BBM, ya, WhatsApp dan sejenisnya. Maka di sini baik secara konvensional yaitu lisan ataupun tertulis, kita juga menggunakan media yang lebih elektronik ya sifatnya, sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin umat di paroki NBK. Lain lagi kita juga
mengadakan demo ataupun kita menghimbau umat-umat untuk belajar membuat kipas di depan sekretariat. Jadi semua orang itu terlibat. Kita akan buat dari bawah botol. Jadi bawah botol nanti kita sambung menjadi satu, kita tutupin semua pohon Natal itu. Spiral luarnya itu kita baru gunakan dari majalah. Majalah itu yang akan kita bikin seperti kipas dan nanti akan kita temukan di spiral itu. Proyek pembuatan pohon Natal ini ternyata merangkul seluruh umat di MBK, terutama OMK menjadi penggerak, kedua dari seksi-seksi dan umat juga mau tergerak sampai juga orang-orang lansia. Ternyata dari umat ya banyak sekali responnya kan, mulai dari anak kecil sampai nenek-nenek juga, mereka sampai kerajinan bikin kipas itu tuh sampai bener-bener meradang banget gitu. Ternyata bisa banget tuh kalau OMK berbuat sesuatu. Kami ingin mengumpulkan botol bekas sampai ke Stadion GBK. 3 jam kita cari botol, akhirnya terkumpul 4 plastik karung sampah yang besar. Tapi ternyata dari barang bekas, barang yang sudah dibuang, kita daur ulang, ternyata bisa indah. Bahkan bisa lebih bermakna buat Natal kita gitu loh. Dengan proyek ini saya rasakan kebersamaan kita dan keterlibatan umat sangat besar di MBK. Saya merasa sangat terharu dan bangga ya, umat MBK mau bekerja sama. Itu yang saya rasakan. Jadi Natal ini mungkin Natal yang berarti bagi saya juga. Apa hubungannya Natal dengan lingkungan hidup? Bagi saya menarik bahwa peristiwa Yesus menjadi manusia, peristiwa inkarnasi itu adalah Yesus yang ada suci ya, dari surgawi masuk ke dalam dunia manusia yang kotor. Lalu di situ dia justru menyucikan. Sampah itu bisa menjadi indah, bisa menjadi berkah tatkala ditata sedemikian rupa. Demikian juga halnya dengan umat. Umat pun juga apabila ditata sedemikian rupa ada nilai-nilai tertentu yang menghidupi mereka mungkin yang merasa tidak layak dan seterusnya karena mungkin merasa punya dosa tertentu, tidak punya kemampuan yang khusus dan seterusnya, kadang-kadang merasa minder untuk ambil bagian di dalam kehidupan menggereja. Justru saat ini menjadi kesempatan. Ternyata dari semua gambaran ini, barang-barang yang bekas saja itu bisa menjadi indah. Maka umat yang adalah citra Allah itu tentu akan memberikan keindahan tersendiri dengan sumbangsih mereka masing-masing. Semoga dekorasi Natal yang dibuat dari bahan-bahan bekas melalui gerakan bersama ini juga menjadi penanda gerakan kehidupan perjalanan pengembangan umat di MBK. Selamat merayakan Natal 2013. Tuhan memberkati Anda sekalian.